Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi Pak, mohon maaf apakah suara dari kami sudah terdengar? Ya, terdengar. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Peserta Didik Bapak Eru Ahmad Sutaman. Kepada Pak Eru, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Pak Dr. Wardani Sugianto MPD. Yang saya hormati para narasumber dari kementerian lembaga, kemudian para koordinator, subkoordinator, kepala tata usaha, rekan-rekan pejabat fungsional, Widya Prada, dan juga para panitia di Direktorat SMK. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Direktur, bersama ini saya akan melaporkan terkait dengan kegiatan kita pada yang dimulai sejak kemarin Pak, sampai dengan besok rencananya, yaitu kegiatan sosialisasi penjaminan mutu lulusan SMK melalui praktik kerja lapangan tahap 2. Kami laporkan sebagai berikut Bapak, bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai Senin sampai dengan Rabu tanggal 5 sampai dengan 7 September 2022 di Hotel Mercure Tangerang Center. Kemudian alhamdulillah ini Pak, pesertanya baik telah hadir di hadapan kami juga, mungkin ini yang hadir secara luring dari SMK-SMK di seputaran Tangerang, Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, Banten Raya, dan juga secara online, secara luring telah hadir, secara daring telah hadir sekitar 719 SMK Pak. Mungkin ada yang masuk dan keluar, tapi kurang lebih ada 700 sekolahan yang bergabung di acara kita dari seluruh Indonesia ya. Dan kemudian para narasumber Bapak telah hadir juga, ada yang secara luring dan daring. Ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memberikan materi terkait perlindungan siswa pada saat praktek kerja lapangan. Kemudian juga ada dari Kementerian Luar Negeri Pak, terkait praktek kerja lapangan di dalam dan luar negeri. Kemudian juga ada Kementerian Tenaga Kerja dengan materi pelatihan dan magang untuk siswa lulusan SMK. Tadi pagi materinya sudah disampaikan. Juga ada dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dari Biro Kerjasama Hukum Masyarakat, Kemenristek, dengan materi strategi kerjasamanya. Kemudian tadi baru saja selesai disampaikan terkait dengan best practice persiapan praktek kerja siswa di industri dari SMK kita, SMK Mitra Industri MM 2100 yang minggu lalu juga baru kami kunjungi bersama delegasi dari United Arab Emirates minggu lalu. Kemudian acara kita ini bertujuan untuk mensosialisasikan terkait Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan, mensosialisasikan pedoman pelaksanaan praktik kerja lapangan di dalam dan luar negeri, dan harapannya tentunya setelah sosialisasi ini kita sampaikan, Bapak dan Ibu dari Satuan Pendidikan ini bisa mengunduh semua materi, mempelajari materi ini baik secara dokumen yang digital maupun juga jika dibutuhkan bisa menonton di kanal YouTube Direktorat SMK yang nanti kita akan posting. Demikian Pak Direktur yang bisa saya sampaikan, ini mohon arahan dan juga mungkin Bapak bisa menyapa para rekan-rekan kita dari kepala sekolah SMK atau yang mewakili di seluruh Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya punya pantun nih untuk Bapak nih. Silakan. Kebalik papan naik mobil baru. Terima kasih atas laporannya Pak Heru. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dan arahan oleh Direktur SMK. Baik, kepada Bapak Dr. Wadani, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nahar SHMSI, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu P. Hesti Dewayani, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri, atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali, SS, MA, PSD, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Kementerian Tenaga Kerja. Yang saya hormati Bapak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Anang Rismanto, SEMA, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Yang saya hormati Bapak Indra Wijaya, SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Mitra Industri MM 2100. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat SMK Bapak Naryana. Yang saya hormati koordinator dan subkoordinator di lingkup Direktorat SMK, para pejabat fungsional utama Widya Prada di lingkup Direktorat SMK, dan para panitia yang berbahagia. Serta yang saya hormati dan saya banggakan Kepala SMK Pusat Keunggulan yang hadir langsung maupun secara daring. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sosialisasi penjaminan mutu lulusan SMK melalui praktek kerja lapangan tahap kedua yang diadakan hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya kepala SMK, tentang fungsi PKL atau prakerin sebagai bentuk penjaminan mutu lulusan SMK. PKL atau prakerin merupakan salah satu bentuk kolaborasi, link and match antara SMK dengan dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, melalui sosialisasi ini, kami sangat mengharapkan SMK mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai macam lembaga, sehingga dapat memperkuat kompetensi peserta didik dan meningkatkan mutu lulusan siswa SMK. Berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktek kerja lapangan, dan Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau menjadi acuan dari program ini sebagai salah satu bentuk penjaminan mutu SMK yang dilakukan agar dapat menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, berkarakter, serta sehat jasmani dan rohaninya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan mempertegas peran dan fungsi kementerian terkait dalam rangka meningkatkan kualitas
dan daya saing sumber daya manusia, terutama lulusan SMK. Nah, salah satu pembelajaran di SMK yang mendukung peningkatan kualitas terdidik adalah melalui praktek kerja lapangan atau prakerin. Nah, PKL adalah salah satu dari bentuk link and match dan antara SMK dengan dunia kerja. PKL merupakan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan di dalam dunia kerja untuk mengasah, untuk berlatih, memperkuat kompetensi, berlatih dalam dunia nyata, sesuai bidang keahliannya masing-masing. Sehingga pada PKL ini yang melalui kurikulum Merdeka yang jumlah waktu pembelajarannya itu selama 1 semester, ini benar-benar perlu dipersiapkan dengan baik. Bahkan bisa lebih dari 1 semester manakala memang bisa meningkatkan mutu lulusan kita. Dan industri sangat bertanggung jawab apabila mereka menerima prakerin lebih dari 6 bulan. Dan itu direncanakan bersama oleh sekolah dan dengan industri dalam rangka memperkuat kompetensi siswa. Itu silahkan saja ya. Prakerin 6 bulan ini tidak gampang Bapak dan Ibu, karena kalau tidak direncanakan dengan baik itu akan berakibat yang fatal. Karena 6 bulan 1 semester mereka berada di industri tanpa terprogram. Nah, oleh karena itu dalam sosialisasi ini hendaknya benar-benar kita perhatikan ya peraturan pemerintah yang sudah disampaikan juga oleh beberapa narasumber agar kita para kepala sekolah melalui bursa kerja khusus satuan pendidikan, melalui wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau melalui wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, itu bisa terprogram dengan baik dan terencana, juga didasari oleh perjanjian kerjasama. Ya. Dengan perjanjian kerjasama ini harapannya kalau ada masalah-masalah hukum yang bergesekan, itu kita bisa kembali kepada perjanjian kerjasama yang ditaati bersama-sama. Nah, terutama prakerin yang ke luar negeri, kami Direktorat SMK sangat mengapresiasi. Silahkan, terutama daerah-daerah yang terdekat dengan negara lain ya. Itu kadang kalau di Indonesia industrinya kurang atau tidak ada, sementara di negara yang lain ada, silahkan itu dilakukan. Tetapi harus diperhatikan betul terkait dengan penyiapan, terkait dengan lembaga yang nanti mengantarkan, agar anak-anak kita itu ada penjaminan mutu. Jadi praker ini bagian daripada penjaminan mutu. Jadi kalau penjaminan mutunya itu berjalan baik, maka ini mutu lulusan pun juga akan menjadi baik. Karena PKL ini bagian daripada belajar. Ya, belajar tentang kehidupan nyata. Belajar tentang produksi nyata. Ya. Kalau di satuan pendidikan masih berupa praktek-praktek latihan, ya, dengan menggunakan mesin-mesin yang sederhana, kecil, tapi di industri anak dihadapkan dengan dunia nyata, praktek dengan membuat barang-barang yang memang dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menyebabkan kalau itu terlaksana dengan baik, satu, pertanggungjawaban anak itu akan meningkat. Yang kedua, percaya diri anak itu akan meningkat juga. Yang ketiga, mereka yakin akan dirinya bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan dengan menggunakan mesin. Dan itu yang kita harapkan melalui kegiatan PKL. Jadi anak-anak tahu betul dunia nyata dan bisa mengimplementasikan dari teori dan praktek-praktek dasar yang dilakukan di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, SMK Pusat Keunggulan sangat-sangat diharapkan untuk bisa menjalin ya kerjasama yang baik dengan industri, terutama industri pasangan yang sudah matching fund dengan SMK, yang sudah bermitra, sudah ber-MOU, itu silahkan yang
diawali dari menyusun kurikulum bersama, kemudian diimplementasikan di sekolah dan diimplementasikan di industri. Itu sudah tersusun melalui penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Kepala Sekolah, demikian yang dapat saya sampaikan melalui sosialisasi ini. Harapan kita benar-benar menjadi lembaga yang benar-benar bertanggung jawab dalam mengantarkan anak melalui kegiatan praktek kerja lapangan, ya, agar anak-anak kita benar-benar kita jamin mutunya, kita jamin lulusannya melalui penguatan pembelajaran di lapangan melalui praktek kerja lapangan. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas atensinya dalam webinar ini. Ada 704 saya melihat di sini. Semoga tetap bertahan dan menjadi pengetahuan yang dibutuhkan nanti dalam kita mendampingi anak-anak untuk memasuki prakerin di setiap tahun pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Podium. Bapak Ibu, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Heru dan Pak Direktur atas sambutan dan arahannya.